Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama kembali meneruskan membaca dan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai ke-12. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, berjalan dalam kebenarannya, dan dituntun untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita meneruskan PA kita. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh meneruskan PA belajar Alkitab bersama-sama. Barangkali apa yang kami renungkan hari ini tidak sangat banyak, dan barangkali pengetahuan hamba-Mu ini sungguh terbatas ya Tuhan. Tetapi seperti bacaan hari ini, kiranya Roh Kuduslah yang menuntun kami, sehingga lebih banyak daripada yang dikatakan manusia, Tuhan sendiri berkata-kata pada setiap kami, setiap saudara-saudara yang mendengar dan memperhatikan PA ini. Dan Tuhanlah menuntun kami berjalan dalam iman, dalam kebenaran-Mu. Tuntunlah kami, ya Roh Kudus. Kami mohonkan doa ini dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul mencatat 3 kali perjalanan Paulus untuk memberitakan Injil bersama dengan Barnabas dan nanti juga bersama dengan Silas. Dan hari ini kita akan memperhatikan perjalanan Paulus yang pertama dalam pemberitaan Injil. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan peta ini, nah kita akan lihat bahwa perjalanan itu adalah dari Antioquia, dan seperti hari ini kita baca, menuju ke Siprus, dan nanti akan keliling, kemudian balik lagi ke Antioquia. Inilah perjalanan misi Paulus yang pertama. Nah, di dalam ayat yang keempat, Lukas mencatat bahwa perjalanan itu adalah diutus oleh Roh Kudus. Nah, ini memberitahukan kepada kita, saudara-saudara, bahwa yang penting dalam pelayanan pengutusan, pelayanan misi, pelayanan gereja Tuhan itu adalah Roh Kudus yang
menuntun kita. Bukan oleh kuasa manusia, tapi oleh kuasa Roh Tuhan. Itu sebabnya seperti yang sudah kita belajar kemarin ya, betapa pentingnya kita itu berdoa ya. Berdoa, mohon Tuhanlah yang menuntun kita. Nah, saudara-saudara, oleh tuntunan Roh Kuduslah Paulus dan Barnabas melakukan perjalanan misi yang pertama itu pertama-tama ke Siprus. Karena itu dicatat dalam ayat yang keempat, mereka itu berangkat ke Seleukia. Nah, Seleukia itu adalah pelabuhan di Antioquia ya. Dan kemudian mereka naik kapal menuju ke Salamis. Nah, Salamis itu adalah kota terdekat dari pulau Siprus itu dengan Antioquia. Jadi Siprus ini sebuah pulau ya, seperti kita lihat di dalam peta tadi ya. Dari Salamis itulah nanti firman Tuhan mengatakan Paulus itu kemudian berkeliling ke seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Ya, lihat bagian peta ini kita lihat sekali lagi ya. Dari Salamis menuju ke Pafos, dari ujung yang satu yang paling dekat Antioquia, saya ujung yang lain yang paling jauh. Nah, di Pafos itulah nanti kita akan bertemu dengan cerita hari ini ya, tentang Sergius Paulus dan Elimas itu. Nah ya, saudara-saudara, yang menarik lagi adalah Siprus ini adalah pulau asal dari Barnabas ya. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 4 ayat 36, Barnabas itu adalah seorang Lewi yang nama sesungguhnya adalah Yusuf, dan oleh rasul-rasul itu disebut Barnabas yang artinya anak penghiburan. Nah, saudara-saudara, dari situ kita mengerti bahwa pertama kali mereka memberitakan Injil itu adalah mereka pergi ke tempat asalnya Barnabas ya, yaitu di Siprus, di tempat yang mereka kenal. Dan kemudian dikatakan berikutnya adalah mereka memberitakan firman Allah itu di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Nah, saudara, mereka pergi kepada kelompok komunitas yang mereka kenal ya, dan nampaknya Barnabas bisa jadi adalah orang yang penting sebab kita tahu Barnabas itu punya tanah yang kemudian dia jual dan dia persembahkan kepada jemaat yang mula-mula itu. Jadi dia seorang yang cukup kaya, cukup terpandang di Siprus ya, sehingga kemudian dia disambut oleh kelompoknya dan mereka mulai memberitakan Injil di kalangan orang-orang Yahudi ini ya. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Barnabas bukan cuma memberitakan Injil pada orang Yahudi, dia kemudian pergi memberitakan Injil juga ke seluruh pulau Siprus. Kita tidak tahu bagaimana pengaruh Barnabas, tapi yang jelas dia bahkan bisa memberitakan Injil pada banyak orang Yunani dan didengar oleh Sergius Paulus, gubernur pulau itu yang tinggal di Pafos. Nah, Pafos itu nampaknya adalah ibu kota dari pulau itu, pusat pemerintahan di tempat itu. Dan Sergius Paulus ini bisa jadi kenal dengan Barnabas atau pernah mendengar orang ini, seorang warganya, dan dia kemudian memanggil Paulus dan Barnabas itu untuk datang kepada dia, ingin mendengar firman Tuhan, katanya ya, ingin mendengar firman Tuhan. Di ayat 7 itu dikatakan seperti itu. Nah, lalu dicatat juga ya bahwa Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Yohanes yang disebut di sini adalah Markus, saudara-saudara ya. Yohanes Markus, seperti yang kita tahu, Yohanes Markus ini adalah keponakan Barnabas, dan dia ikut ya dari Yerusalem ke Antioquia. Dan pada waktu Barnabas dan Paulus pergi memberitakan Injil yang pertama, dia ikut ya. Dikatakan dia membantu mereka. Kata pembantu yang dipakai di situ itu menunjukkan bahwa dia itu mengurusi kebutuhan mereka, atau bisa jadi itu dia mengurusi properti ya, mengurus kitab-kitab, baju-baju, dan apa yang dibutuhkan oleh Paulus dan Barnabas dalam
jalanan itu. Kemudian kita menemukan catatan Lukas ini tentang Sergius Paulus ya. Sergius Paulus adalah orang Yunani. Dia adalah mungkin orang Romawi yang menjadi gubernur ya, menjadi kepala daerah di Pulau Siprus itu. Dan dia itu adalah seorang yang cerdas ya, yang menunjukkan dia adalah seorang yang pandai, dia seorang yang mau belajar tentang kebenaran. Dan itu sebabnya dia ingin mendengar firman Tuhan. Dan ketika dia mendengar firman Tuhan, nampaknya dia percaya ya. Dikatakan kalau nanti kita membaca di ayat 12 itu, dia takjub oleh ajaran firman Tuhan. Takjub itu menunjukkan kekaguman, menunjukkan bahwa dia itu menghormati, menunjukkan bahwa dia menyambut baik apa yang diajarkan oleh Paulus dan Barnabas, dan barangkali juga kesaksian Paulus yang menceritakan bagaimana dia diselamatkan oleh Yesus Kristus ya. Sehingga dikatakan di ayat ke-8 itu dia adalah orang yang beriman. Dan Elimas itu, yaitu ada seorang Yahudi yang menjadi sahabat dari gubernur itu, dan dia punya nama Yahudi itu Bar Yesus, yang artinya anak Yesus. Orang ini berusaha untuk membelokkan gubernur itu dari imannya. Nah, ini saudara-saudara menunjukkan bahwa gubernur itu ketika mendengarkan firman Tuhan, dan barangkali Paulus menantang dia, percaya engkau pada Tuhan Yesus. Nampaknya Sergius Paulus berkata, aku juga mau menjadi pengikut Yesus ya. Tapi Elimas ini kemudian berusaha untuk menghalang-halangi mereka dan membelokkan iman gubernur itu. Nah, ada dua kata yang dipakai di situ. Yang pertama adalah menghalangi, dan yang kedua adalah membelokkan. Ini adalah dua kata yang selalu kita ketemu saudara-saudara kalau kita memberitakan Injil, bahkan dalam pengajaran-pengajaran di gereja ya. Yang pertama ada orang-orang yang akan menghalangi, dalam arti akan mengancam, akan mengintimidasi, akan memusuhi ya, akan membuat langkah-langkah, tindakan-tindakan yang buat Injil itu tidak bisa diberitakan. Tetapi ada yang kedua, ini adalah membelokkan, yang menunjukkan ada penyesatan, memasukkan ajaran-ajaran yang sepertinya kekristenan, tetapi sesungguhnya dia membelokkannya kepada hal yang lain. Bukan membuat orang memuliakan Allah, tapi barangkali membuat orang memuliakan dirinya sendiri. Kita ingat ya, sesungguhnya itu yang dilakukan oleh si iblis ketika dia membujuk Adam dan Hawa itu untuk makan buah itu, bukan? Dia tidak bilang bahwa Allah itu jahat ya, tetapi dia membelokkan Allah. Tidak mau kamu makan supaya kamu tidak jadi seperti dia ya. Tetap larangan itu dibenarkan oleh si iblis itu, tetapi maksudnya kemudian diubah, itu dibelokkan saudara-saudara. Nah, itu yang sering terjadi juga di dalam pemberitaan Injil. Bagaimana orang-orang itu kemudian membuat orang itu bukan lagi mencari Yesus, tetapi mencari kepentingan-kepentingan dirinya sendiri. Nah, kita tidak tahu apa yang Elimas lakukan ya. Tetapi yang jelas ada penafsir mengatakan Elimas melakukan itu untuk mempertahankan kedudukannya sebagai sahabat gubernur itu. Barangkali dia akan mengatakan, aku sama dengan Paulus, orang Yahudi juga, sama dengan Barnabas ya, dan ajaran mereka itu begini begitu. Barangkali dia lalu membelokkan, ada yang salah itu, yang betul begini dan sebagainya ya. Dan barangkali dia kemudian mengiming-imingi gubernur itu, kalau mengikut dia mungkin itu adalah lebih benar dan sebagainya ya. Dan oleh gangguan itu dikatakan Paulus itu yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, sekali lagi kita melihat peran Roh Kudus di sini ya. Kemudian menegur Elimas ini ya. Nah, saudara, saya sebelum membaca teguran itu, saya ingin
mengajak saudara memperhatikan ayat yang ke-9 itu ya. Tetapi Saulus yang juga disebut Paulus. Nah, saudara, mulai dari ayat inilah kemudian kita akan menemukan di seluruh kisah para rasul itu Saulus tidak lagi disebut Saulus tapi sebagai Paulus ya. Di bagian-bagian depan itu saya sering kali keliru ya. Saya suka menyebut Paulus karena itu lebih kita kenal sekarang ini ya. Tapi kalau kita membaca kisah para rasul mulai dari pasal 13 ayat 9 inilah kemudian nama Saulus itu menghilang diganti dengan Paulus, kecuali pada bagian-bagian di mana Paulus itu menceritakan pertobatannya yang Tuhan Yesus manggil dia Saulus, Saulus. Nah itu ya, itu tetap pakai kata Saulus. Nah ini menarik ya. Saulus itu dari kata Saul yang merupakan raja pertama Israel. Sebuah nama yang bagus ya, menunjukkan raja pertama Israel. Tetapi Paulus yang mengacu pada Paul itu artinya kecil gitu ya. Dan itulah yang kemudian dipilih oleh Paulus yang mungkin adalah nama panggilannya ya. Jadi kata Ajit Fernando di dalam orang-orang Romawi punya 3 nama. Nama yang benar yaitu nama aslinya dari sukunya ya, karena Paulus itu dari orang Yahudi, dia punya nama asli itu Saulus. Lalu ada nama panggilannya yang biasanya mirip dengan nama aslinya. Tetapi barangkali karena dia dari Tarsus jadi Paulus gitu ya. Dan ada satu lagi nama Romawinya ya, nama Yunaninya yang kita tidak tahu ini ya. Nah, jadi bisa jadi Paulus itu adalah sesungguhnya nama panggilannya dalam bahasa Yunani ya, yang mirip dengan nama aslinya dari bahasa Ibrani. Nah itu ya. Nah ada satu arti yang menarik bagaimana Paulus menyebut dirinya si kecil ini ya. Dia tidak lagi membanggakan namanya yang hebat Saul itu, tetapi dia berkata aku ini Paul si kecil ini ya, yang menunjukkan kerendahan hatinya. Nah saya teruskan teman-teman. Nah Paulus itu berkata begini, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, dan engkau itu tidak berhenti-henti membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Ya, ini teguran yang sangat keras yang menunjukkan Paulus itu mengatakan kamu orang yang jahat, orang yang sesat, orang yang membelokkan jalan Tuhan, yang melawan Tuhan. Dan kemudian dia bukan cuma menegur, dia kemudian menyatakan hukuman Allah yang sekali lagi oleh kuasa Roh Kudus lalu menjadi nyata. Ya, dia mengatakan, sekarang lihatlah, kamu akan beberapa hari lamanya tidak dapat melihat. Ya, saya bersyukur ya, hukuman itu bukan menetap, tapi Paulus mengatakan beberapa waktu lamanya. Nah, saudara-saudara, kita tidak tahu nanti Elimas ini percaya Tuhan atau tidak ya. Tetapi ada yang menarik dari pernyataan Alkitab, dikatakan begini, dan setelah itu ia merasa. Jadi Elimas ini merasa diliputi kabut dan menjadi gelap. Dan sambil meraba-raba dia mencari orang untuk menuntun dia. Jadi cerita ini pasti dari Elimas ya. Dia merasa ya, orang itu merasa. Siapa yang tahu? Ya dia yang tahu ya apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, kita tidak ada cerita lebih lanjut tentang Elimas ini. Tapi saya berharap teman-teman ya, ini harapan saya sendiri ya. Orang itu mungkin jadi orang yang kemudian kenal Tuhan Yesus. Ya, dia merasakan kuasa Allah. Dia menyadari apa yang terjadi. Dan barangkali sama dengan gubernur itu dia kemudian percaya Tuhan. Barangkali begitu ya. Tapi itu tidak dicatat. Yang dicatat adalah Sergius Paulus itu, gubernur itu kemudian menjadi percaya dan dia takjub oleh ajaran Tuhan ya. Dia menjadi percaya, dia menjadi orang Kristen, dan dia menjadi takjub oleh ajaran Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Hari ini saya ingin mengajak saudara memikirkan beberapa hal ini. Yang pertama, kita melihat tentu
kuasa Roh Kudus. Barangkali itu tidak boleh kita lupakan ya. Seluruh kisah para rasul bicara tentang kuasa Roh Kudus yang menyertai orang percaya untuk melakukan amanat agung. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Begitu kata Tuhan Yesus. Dan penyertaan itu dinyatakan dengan Roh Kudus yang menuntun, yang hadir, yang memberi kuasa pada gereja, pada setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, menarik, PI yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas itu dimulai dari tempat yang mereka kenal, di Siprus, tempat Barnabas. Barangkali ini mengingatkan kita, tempat barangkali yang paling baik untuk kita memberitakan Injil adalah di keluarga kita. Hari ini masih adakah di antara keluarga kita yang belum percaya Tuhan? Hari ini kalau saudara percaya pada Tuhan Yesus, sudahkah saudara menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang hidup dalam hatimu itu pada keluargamu? Dan saya kira paling betul itu ya. Sebab perubahan yang nyata dari orang yang diselamatkan, hidup yang baru itu paling bisa disaksikan dalam keluarga. Saya berdoa teman-teman, hidupmu yang diubahkan Tuhan Yesus itu menjadi kesaksian yang indah bagi anak-anakmu, bagi suamimu, bagi istrimu, bagi orang tuamu, bagi keluargamu. Dan mereka boleh melihat Tuhan yang berkarya dalam hidupmu. Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, tentang pemberitaan firman Tuhan itu ya. Kita mengerti bahwa firman Tuhan itu harus lebih dahulu diberitakan. Sergius Paulus itu pertama-tama kali menjadi percaya bukan karena mujizat, bukan karena melihat Elimas itu menjadi buta oleh perkataan Paulus, tapi pertama-tama dia menjadi percaya, beriman ketika dia mendengarkan Injil, apa yang disampaikan Paulus dan Barnabas. Kemudian mujizat dan kuasa itu meneguhkan iman itu. Nah saudara-saudara, mari kita memperhatikan itu ya. Karena itu saya bersyukur kita boleh di gereja yang lebih dahulu memberitakan firman Tuhan. Kita tentu boleh berdoa untuk mujizat, untuk kuasa. Dan saya percaya itu juga dikarenakan Roh Kudus pada kita. Tetapi yang mendahului semua adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhanlah yang menjadi dasar keselamatan, dasar iman. Ya, oleh firman Tuhanlah orang menjadi percaya. Karena itu betapa pentingnya daripada kita keliling-keliling cari mujizat kesembuhan, kita tuh belajar firman Tuhan lebih dahulu. Dan Roh Kudus akan meneguhkan firman itu dengan kuasanya. Terakhir, saudara-saudara, kalau ada sesuatu yang salah, kalau ada penyesatan, bagaimana kita mesti bersikap? Kita mesti bertindak tegas seperti Paulus. Paulus melihat oleh tuntunan Roh Kudus, sekali lagi ya, betapa Elimas itu menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Dan oleh tuntunan Roh Kudus, kemudian dia menegur dengan keras. Saudara, demikian juga dengan kita di dalam gereja, di dalam persekutuan kita. Kalau ada ajaran-ajaran yang menyimpang, kita tidak boleh ragu-ragu untuk menyatakan kebenaran. Ya, kalau ada hotel yang terbakar, saudara-saudara, tidak bisa pengurus-pengurus hotel, resepsionis itu karena memencet alarm lalu alarmnya tidak bunyi, kemudian dia mengetuk pelan-pelan kamar tamu itu. Saudara-saudara, ada api, tok 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 tok. Tidak gitu ya. Pasti dia akan memencet bel keras-keras, menggedor pintu kamar supaya semua orang keluar karena ada kebakaran, ada sesuatu yang membahayakan. Sebab penyesatan itu membinasakan. Mari kita bersungguh-sungguh dalam hal itu.
tentu dengan cara-cara yang bijaksana, dan ingat ya, dengan pimpinan Roh Kudus ya. Dan biarlah kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan menopang menyertai kita. Dan seperti firman Tuhan yang kita baca hari ini, firman yang disampaikan itu, kuasa yang dinyatakan itu membuat orang percaya, mengikut Tuhan Yesus, dan gereja dibangunkan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, berkati gerejanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu. Kami bersyukur karena firman ini menuntun kami pada kebenaran-Mu. Tuntunlah kami untuk dengan setia mengikuti Engkau, memberitakan Injil, dan kiranya Roh-Mu ya Tuhan yang menyertai kami, sehingga sungguh baik dalam pemberitaan itu maupun dalam kuasa-kuasa yang dibutuhkan, Engkaulah yang bekerja di tengah-tengah kami semua dan gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Kita bertemu Selasa jam 6 sore. Kita boleh mendiskusikannya dalam Zoom meeting. Tuhan Yesus memberkati.